mengizinkan kami dalam kesempatan ini menjelaskan terkait mata kuliah yang kami ampu, yaitu mata kuliah machine learning. Jadi mata kuliah machine learning ini adalah salah satu mata kuliah yang menjadi fondasi utama di Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Mata kuliah machine learning ini merupakan mata kuliah yang terdiri dari beberapa model yang banyak digunakan dalam praktisi machine learning nantinya, di mana di dalamnya itu terdapat supervised learning, semi supervised, dan reinforcement learning. Adapun CPMK dari mata kuliah ini yang pertama itu menjelaskan konsep dasar dari mata kuliah machine learning itu sendiri, terus menentukan permasalahan dan solusi model yang tepat, entah itu supervised learning atau unsupervised learning nantinya. Terus yang ketiga adalah menjelaskan dan menerapkan konsep supervised learning, dan yang keempat adalah menjelaskan atau menerapkan konsep unsupervised learning. Adapun materi pembelajaran yaitu setiap pertemuan berisi membahas satu metode dan satu case, semisal metodenya binary regresi, logistik regresi, atau CNN dengan satu objek tertentu sesuai dengan case tadi. Untuk bahan utamanya, rujukan utamanya itu buku dari Andrew P. Macon yang berjudul Machine Learning Engineering with Python. Untuk proses penilaiannya, jadi dalam mata kuliah ini tuh mahasiswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil. Misal satu kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang. Masing-masing kelompok menyetorkan proposal yang nantinya akan menjadi tugas besar yang akan dipresentasikan di ujian akhir semester. Sedangkan untuk ujian tengah semesternya itu mempresentasikan tentang proposal yang mereka rancang mulai dari awal sampai akhir. Untuk pembagian presentasinya, kehadiran 10%, tugas 20%, kuis 5%, UTS 30%, dan UAS 5%. Untuk lebih detailnya mungkin kita sama-sama menyaksikan proses bagaimana kami berdiskusi dengan mahasiswa dalam mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasa guys, sebelum kita mulai diskusi hari ini, kita berdoa dulu. Insyaallah semoga dapat rahmat. Doa dimulai. Selesai. Tugas itu ada masalah yang kami aman. Tapi kalau disuruh kaji aman nggak? Dan saya itu apa ya, kemarin itu pas import download import Kamis itu Download import Kamis. ya download import Kamisnya yang ini juga Padas. Oh, internet biasanya. kemarin ini Pak ada Kalau yang agak berat ya, kalau machine learning yang agak berat itu TensorFlow, Pandas, itu agak berat. Terus kenapa juga kita pakai Google Colab? Ini prediksiku ya. Nanti yang paling enak kerjanya machine learning researcher. Kenapa? Nanti kita praktekin. Saya bisa bawa tablet. Tablet kan bisa di kayak gini aja kan. Kalau handphone mungkin kekecilan. Kalau developer yang bikin programmer itu harus bawa laptop. Karena banyak yang harus buka database, harus buka Postman, banyak yang harus dibuka lah. Atau desainer laptop. Nggak bisa lah kalau desainnya yang gede kayak desain 3D harus laptop itu. Karena butuh ada yang tinggi. Berbeda dengan machine learning engineer atau researcher, kita cuma butuh Google Colab. Nah ini yang salah satu hal yang mau kita praktekkan hari ini. Tapi sebelum ke sana, metode yang mau kita bahas hari ini itu tentang CNN. Kebetulan CNN itu adalah salah satu metode yang saya pakai waktu tesis. Nah, kita belajar konsep kerja CNN. Jadi konsep kerja CNN ini nih judulnya itu rock paper scissors. Tahu nggak ini? Rock paper scissors. Gunting batu kertas. Biar keren aja jadi bahasa Inggris. Jadi kayaknya itu mesin learning ini nanti memprediksi ketika dia mendapatkan satu gambar, dia bakalan
gambar tangan itu tuh dia mungkin batu atau kertas. Nah, Kita lihat hasil yang bagus saja. Ini hasil yang jelek. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kita akan bandingkan bersos-sos. Ini hasil yang jelek. Tapi codingannya kurang lebih hampir sama. Kayak gini. Dia prediksi ini itu sisa. Tapi sebenarnya ini tuh batu. Kalau codingan yang bagus, padahal kurang lebih hampir sama. Tak, pasti ada bedanya. Bedanya apa ya? Atribut-atributnya. Kalian, kita makan kaji, kalian bisa bandingin. Masuk ke CNN. Cara kerja CNN seperti apa? Kita nggak mesti tahu teman-teman guys. Bingung kalau mau dikaji mau dikaji. Cara kerjanya seperti apa? Gambar yang 10 kali 10 ini dimasukkan ke dalam namanya layar. Misal saya gambarkan aja di sini itu ada 3 atribut layer. Di layer pertama, 1 pixel ini itu dimasukkan ke layer pertama, diolah pakai rumus matematika. Setelah dari layer pertama masuk ke layer berikutnya. Hasil dari sini masuk ke layer berikutnya. Anggaplah di sini saya pakai 3 layer aja. Terus konsepnya besar, kecil, besar, kecil. Ini juga bisa kalian mau bikin. Besar itu bukan ininya ya, bukan gambarnya yang besar ya, tapi layernya, jumlah layer. Jumlah layer itu dia diolahnya berapa kali. Bukan gambarnya, tapi pengolahannya. Ibaratnya kalau ban motor kamu pengen dia muter sekali sampai atau muter 100 kali sampai gitu. Kayak gitu. Lebih bagusan mana tergantung case-nya. Jadi waktu saya ngerjain penelitian terkait ini, mungkin ada lebih dari puluhan kali lah saya coba layer yang bagus dan saya pilih menurutku layer yang paling baik untuk penelitian itu. Jadi misal ada 30 kali percobaan nih, mungkin di sini 3 atau ada yang 4, ada yang 5. Saya coba-coba terus kumpulin hasilnya. Menurutku hasil yang paling baik itu yang kutulis di penelitian. Kayak gitu cara penelitian yang kemarin. Nanti juga ada di sini yang berhubungan sama ini, yang lebih jelas tuh di sini. Tapi nanti kita bahas satu. Ini layer nih. Ini layer pertama, layer kedua. Ini layer pertama, layer kedua, layer ketiga, layer keempat. Ini layer yang wajib nih. Jadi bisa dihitung ini ada 5 layer, 1 layer wajib. Ada 5 layer. Kalau ini kan 3. Angkanya bisa diganti sesuai dengan kemauan kalian. Ada rumusnya sih. Angka gambar yang kalian pakai di sini berapa pixel itu disesuaikan dengan berapa yang kalian pakai di atributnya. Itu ada hitungannya. Salah satu hal yang paling sulit adalah mengerti barang yang nggak terlihat. Jadi butuh media, butuh kerangka. Nah ini kerangka nih, ini kerangka. Pasti layer. Kalau saya itu pasti layer. Nah, ini nomor 4. Dia prediksi ini tuh nomor 4. Gitu. Kalau coba aku tanya, kenapa kamu bisa tahu ini nomor 4? Melalui proses kan? Kamu dari kecil diajarin 1, 2, 3, 4. Kurang lebih konsep training sama testing diri seperti itu. Jadi si mesinnya itu belajar. Kita kasih nomor 4 banyak nih, ada 4 yang kayak gini, ada 4 yang kayak gini, ada 4 yang kayak gini. Nah setelah dia belajar, dia paham, oh ternyata kalau kayak gini nih nomor 4 sekitar 75% benarnya gitu loh. Nah, kenapa dia bisa tahu kita coba masuk sini ya? Kenapa dia bisa tahu ini tuh paper? Ini apa? Apa sih bahasa Indonesianya? Gunting, bata. Kenapa dia tahu ini kertas paper bahasa Inggris kan? Nah, karena ada data ajarnya. Jadi selanjutnya guys, kalian jalankan di Google Colab masing-masing. Jadi yang pakai komputer lab bisa loginkan emailnya dulu ya. Jadi emailnya dibuat login dulu. Kalau udah login, buka Google Colab atau ngeklik link yang tadi. Jangan langsung dirana ya. Kita runnya satu-satu. Ini nggak ada errornya, tenang aja. Jadi kita run, kita diskusi, run diskusi, run diskusi. Nanti jangan lupa lokat emailnya. Ini udah login belum ya?
kelihatan ini udah begini gitu. Jangan langsung viral ya, kalian nggak lihat prosesnya. Jadi di sini tuh ada create folder, ada menghapus data, gitu. Terus source code kedua, ini source code pertama yang tadi saya share lagi source code yang kedua. Jadi ada source code yang lama, ada source code yang baru. Ini source code lamanya. Kuncinya adalah kalian import dulu, baru kalian pakai. Misal saya pengen pakai OS di atas, tapi saya importnya di bawah, nggak masuk lah. Panggil dulu OS-nya, baru pakai. Kayak gitu. Intinya, kuncinya panggil dulu baru pakai, nggak boleh dipakai dulu dipanggil, nggak masuk. Nah, kebetulan kalau di sini hampir semuanya dipanggil di atas. Jadi import TensorFlow, terus kerasnya, terus zip file sama OS. Jadi zip file sama OS ini nanti berhubungan sama hapus file, download file dan seterusnya. Setelah diimport seperti biasa di running, kalian juga boleh running. Kalau ada yang error bilang ya, harusnya nggak ada sih, asal sudah cuci tangan. Dan udah selesai semua. Oke, sambil nungguin yang bawahnya juga udah boleh dirunning. Udah? Sambil nungguin, saya mau bertanya, kira-kira ini tuh menampilkan apa? Versi apa? Kan di atasnya ini menampilkan versi nih. Pertanyaanku, 2.18.0 ini versinya siapa nih? TensorFlow. Oke, mantap. TensorFlow. Ciri-cirinya? Karena di sini ada TF nih. TF ini shortcut dari TensorFlow. Gitu. Nah, kembali ke yang tadi, dipanggil dulu di atas baru dipakai. Nggak boleh dipakai dulu baru dipanggil di bawah, nggak boleh. Harus dipanggil dulu di atasnya baru dipakai di bawah. Udah muncul semua versinya? Sudah berapa? Oke, kita lanjut ya. Oke. Andaikan di sini ada yang pakai Linux, ada yang marah. Nah, kalau sekarang kalian masih update karena belum pakai Linux. Bercanda ya. Widget ini, jadi command ini nih, sering dipakai di Linux. Fungsinya apa? Untuk mendownload. Jadi simpelnya, saya pengen mendownload rockpaperscissors.zip yang ada di website ini, terus masukkan dia ke folder tmp rockpaperscissors.zip. Jadi berarti saya pengen download ini nih, simpan di sini. Kalau kalian kan biasanya download, klik terus masuk ke folder download kayak gitu kan? Simpelnya kayak gitu. Tapi ternyata perintahnya kayak gini kalau diketik. Makanya guys, sebagai anak IT pun kalau kalian, ini saran ya, kalau kalian pun nggak mau install single boot Linux, minimal install VirtualBox dalamnya ada Linux, biar bisa tahu. Karena struktur direktorinya ini mirip kayak Linux. Struktur direktori server di dunia itu mirip kayak Linux, bahkan hampir semuanya Linux. Bukan berarti Windows jelek ya, atau yang lain jelek. Simpelnya kayak gini, Linux itu kan teks ya, rata-rata pakai command line, pakai teks kan. Sedangkan kalau Windows dan lain-lain itu kebanyakan grafis. Oke? Menurut kalian lebih beratan mana? Yang ngetik-ngetik doang atau yang ada grafisnya? Lebih berat mana? Lebih berat grafis kan? Artinya apa? Yang berat pasti butuh hal yang lebih, duit lah pasti. Kalau beli VPS yang pakai grafis biasanya lebih mahal. Makanya orang rata-rata pakai Linux, itu salah satu alasan. Di sisi lain keamanan dan segala macam. Intinya rata-rata server di belahan di dunia lah itu rata-rata hampir pakai Linux. Bahkan nanti juga kita lihat struktur direktori Linux di sini. Oke? Yang mana itu? Kalau di Linux perintah cd spasi titik-titik apa? Kembali ke jadi path ini penting ya. Pembahasan kecil tapi penting banget. Kalau di Windows kan kayak gini kan, d.2/, misal ada folder namanya agam
Ahmad Rinjani. Terus yoga misalnya. Oke, di sini ada filegu.zip. Ini namanya pad, sama kayak ini. Kalau misal saya ada di posisi ini, kalian sisa klik back kalau di tampilan kan. Kalau pakai command, pakai terminal itu ketiknya cd titik-titik. Oke? Apa hubungannya dengan materi kita? Makanya di sini ada titik-titik nih. Kalau klik artinya kembali dari folder misal dari sini kembali ke sini. Berarti saya kembali satu. Oke. Nah, ini struktur direktori yang ada di Linux, sistem operasi Linux. Ada /bin, /book, /content, /dev, /etc, /home, /var, /tmp. Struktur direktori ini di mata kuliah sistem operasi, direktori ini dihimpun dengan yang namanya folder slash. Makanya ada orang data ini di mana? /home, folder ini, /ini, folder ini. Karena dihimpun dalam folder slash itu di mata kuliah sistem operasi. Tapi ada kaitannya dengan ini. Ya, kembali ke yang tadi, walaupun kalian nggak suka pakai Linux, paling tidak install Linux di VirtualBox. Biar apa? Biar paham konsep berpikir. Karena yang paham kayak gini bukan anak akuntansi sama manajemen, anak IT. Nah, kalian boleh carilah nanti di type di Google atau ChatGPT atau apa, struktur direktori yang ada dalam Linux. Nggak jauh dari sini. Paling ada tambahan kayak konten nggak ada di Linux. Ini tambahan juga boleh. Kagel juga ada di Linux, ini sama juga boleh. Tapi secara umum ada /tmp, /var itu ada. Nah, kebetulan di sini kita pakai /tmp. Berarti data ini nanti ketika download itu kesimpan di tmp. Kita cek dulu tmp-nya apakah beneran ada. Tmp. Ini folder tmp ya? Ya nggak sih? Ini folder tmp kan? Iya. Kita cek. Belum ada kan? Folder tmp masih di sini. Oke? Terus ini udah dijalankan, berarti saya jalankan ini sekarang. Kalian juga udah bisa jalankan sambil ngedownload. Otomatis di folder tmp kalian juga awalnya kosong. Sekarang udah ada. Apakah sama dengan tampilan di laptop kalian? Coba semua cek folder tmp-nya. Klik ini dulu, terus klik yang titik dua tadi, terus cari folder tmp, terus cari udah ada belum yang ini? Udah ada. Saya harus download di laptop saya dulu, baru simpan ke Google Colab-nya atau nggak perlu? Nah, itu alasannya kenapa enakan jadi mesin learning researcher. Saya sisa bawa tab, jalan ke Bali, bro, tolong training data ini. Oke, aman bro. Nggak perlu bawa device, nggak perlu bawa laptop, kan bisa dikerja online. Data ini download dulu masih tanya di laptop tuh. Enggak kan? Langsung pakai duit aja kan? Iya. Jadi nggak perlu download ke laptop selama ada internet. Mereka bisa saling berkomunikasi. Oke? Lanjut. Udah ada. Jadi ini tuh buat download. Terus selanjutnya di sini ini perintah Python ini. Tapi bisa juga pakai Linux, cuma kebetulan di sini Python. Ciri-cirinya apa? Ketika ada sintaks di cell, itu ada tanda seru di depannya. Kalian install apa pakai tanda seru di depannya? Kalau di Google kan? Nah, kalau di sini nih, berarti ini command Python. Kalau yang tadi bukan command Python. Terus command ini fungsinya buat apa sekarang? Ini untuk kan ini zip. Berarti harus di-unzip dong. Ya nggak sih? Iya. Zip itu apa sih? Ada yang bisa tolong jelasin? Zip itu apa sih? Folder yang terkunci. Oke, folder yang terkunci ada lagi. Folder yang di Kompres. Kompres berarti lagi sakit ya, kompres. Kompres kayak gimana maksudnya? folder yang diperkecil. Folder yang diperkecil. Oke, tadi apa tadi dienkripsi, dikompres, diperkecil. Dikompres ini maksudnya apa? Dibuat jadi apa? Kecil. Diubah jadi file. Diubah jadi File. oke.
Oke, semua benar. Simpelnya kayak gini. Saya ada 10 data. Daripada ribet, saya kirim satu-satu. Ya udah mending ku satuin. Ku zip, kurang, apalagi 7-zip. Itu zip semua tuh. Kompres semua. Tapi yang penting itu zip. Nah, saya punya 10 file. Ku zip aja supaya dia satu file. Dia sekali ngirim. Nah, sama kayak ini. Di dalam sini ini sebenarnya ada dataset, ada raw, ada paper, ada sisa, atau ada gunting, ada batu, ada kertas. Daripada ku kirim satu-satu, misal satu folder itu ada 100 misalnya. Daripada ku kirim satu-satu, kirimnya 100 kali dong. Kalau 3 berarti 300 kali kirimnya. Ya udah zip aja. Makanya kita downloadnya yang zip. Nah, karena di zip berarti harus di unzip. Unzip itu untuk buka yang tadi itu yang zip, biar bisa jadi 300 lagi kayak semula, biar bisa dijadiin data training sama testing. Oke? Berarti di sini nih belum ada folder rock paper scissors. Di sini belum ada folder rock paper scissors. Ya udah berarti kita jalanin. Kalian juga langsung jalanin aja. Harusnya ketika ini udah selesai, di sini itu otomatis ada folder rock paper scissors. Oke? Sama kayak punya kalian? Oke, nah, berarti udah ada. Coba dicek di dalamnya. Paper, rock, RPS, CP, image. Oke, sama sisa. Ini nggak kita pakai, nanti bakalan dihapus. Cara hapusnya gimana? Nggak usah ke kanan, pakai script aja. Kan udah jadi modding. Oke, selanjutnya ini udah kan? Selanjutnya ini tuh buat menghapus. Ini hapus readme RPC yang ini maksudnya. Kenapa dihapus? Karena kita mau looping folder itu nanti. Ibaratnya dia bakal mengganggu ketika kita mau training testing. Jadi mending dihapus saja. Jadi ini nih masih dalam bagian data cleaning. Ya udah kita hapus. Nah, hilang kan? Berarti sisa 3 folder nih. Oke? Nah, ini hapus aja yang sama ini. Kayaknya waktu coding dulu ngantuk saya. Ini satu baris aja kan sama itu. Gak ada bedanya kan? Hapus aja satu. Nah, terus jalanin. Oke, benar. Berarti ada 3 folder nih. Folder rock, sisa, paper sama. Rock, paper, sisa. Oke. Selanjutnya kita bikin. Kira-kira kalau kalian ini nih, kita bikin apa di sini? Directory rock paper scissors. Oke, kita ngapain? Ada yang bisa bantu jelasin? Training ini apa directory? Training direkturnya ada bahasa lain. Melatih di folder. Ada yang lain? Kalau kalian lihat script ini. Jadi kan di dalam sini ada datanya. Dalam sini ada datanya. Ada banyak data ini. Contoh datanya itu nah, ini datasetnya yang dia pelajari. Jadi di sini nih isinya kertas semua. Jadi yang kayak gini semua, tapi beda-beda modelnya. Di sini isinya batu semua yang kayak gini. Ada banyak. Ini kalau download ya kayak gitu tadi tampilannya. Di sini isinya kertas semua. Kertas apa? Gunting semua yang kayak gini modelnya. Kalian boleh download ke salah satu. Kalau nggak percaya sama saya, iya jangan percaya sama saya juga malu. Percaya sama Allah. Oke, data ini kan banyak nih. Ini harus dipecah, dijadiin data training sama data validasi, data testing. Nah, inilah. Jadi di sini tuh dia pecah. Ibaratnya dia memperkenalkan, ada ya folder rock paper scissors di sini. Nanti bagi dia jadi training sama validasi. Tapi belum dibagi di sini. Di sini nanti. Oke, jalanin. Setelah dijalanin, di sini baru dibagi. Dulu itu sebelum secanggih sekarang, itu harus dipecah satu-satu kayak gini guys. Kalau sekarang kan enak, sisa masukin angka 0,2 udah dibagi 80-20%. Bahkan dulu itu saya harus buat satu-satu. Ini paper untuk training, ini paper untuk testing. Kalau sekarang, kalau ini kan udah nyata nih
Jadi training testingnya ada dalam sini. Kalau dulu awal machine learning muncul harus satu-satu dibedain karena belum terlalu canggih lah teknologi pada saat itu. Jadi kita yang harus manual bikinnya. Nah kalau sekarang udah enak. Bahkan sekarang terakhir kita praktekkan sisanya di angka ini 0,2, 80 sama 20%. Udah selesai. Oke. Terus lanjut. Udah. Di sini yang tadi diolah dipisah 20% untuk testing, 20% untuk validasi. Benar. 80% untuk training, 20% untuk testing. Terus di sini udah ini pengecekannya ada berapa sih datanya? Nah itu ada 1751 dan seterusnya, 437 dan seterusnya. Satu training, satu testing. Terus selanjutnya, nah ini yang tadi layer yang kita bahas. Di sini ini layer wajib 1, 2, 3. Di sini juga ada 4 layer. Ingat yang 4 layer kan? Soalnya codingan yang sebelah juga 4 layer. Sama layernya, tapi outputnya berbeda. Berarti ada atribut yang beda. Tapi secara garis besar sama. Oke. Ada pertanyaan? Cukup? Udah. Yang mau bertanya silahkan bertanya. Tapi sambil kelarin ya, sambil kelarin 2 source code ini. Saya pengen lihat hasilnya. Kalian coba di sini, kan paling bawah ada screen buat coba tuh. Coba di sini, yang sebelah juga dicoba, paling bawahnya. Udah Pak yang Bapak. Iya, boleh dulu. Upload gambar, download dulu yang ini yang tadi. Kalau kamu download masing-masing satu, masing-masing itu terserah. Buat nyoba gitu. Buat nyoba di bawah sini. Nah ini malah Pak. Hah? Iya yang sebelah sini saya coba. Error. Enggak benar tas cuman tulisannya rock bukan kertas. Bukan kertas. Iya. Berarti ada hal yang mau disesuaikan. Oke, saya rasa pertemuan hari ini cukup ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan kurang lebih mulai dari awal kontrak kuliah, terus apa aja tujuan dari mata kuliah ini, CPMK-nya, dan deskripsi mata kuliah, sampai proses penilaian dan proses ketika kami melakukan diskusi dengan mahasiswa. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Dan kurangnya mohon maafkan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq.